Gila ya, makin kesini teknologi AI bukannya bikin kita pintar dan ngebantu kita, tapi banyak yang nyalahgunain buat hal-hal yang merusak hidup orang. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Literasi Digital. Saya Tisha Putri Marsha. Saya menghadiri Rachel. Saya sama si Ara Ibu Putri. Dan saya Sahrania Tisabia. Hari ini kami akan membahas isu yang sangat viral di media sosial tentang deepfake AI pornografi. Iya Tisha, yang paling bikin merinding itu bukan hanya korbannya itu artis, tapi orang biasa, terus teman-teman kita, bahkan kita sendiri yang cuma model-model profil doang. Bener banget, ternyata selama ini konten-konten yang sering kita anggap cuma lucu-lucuan aja atau iseng-isengan doang, ternyata punya dampak psikologis yang cukup fatal untuk para korban-korban itu sendiri. Makanya hari ini kita berempat mau speak up. Kita mau bahas gimana teknologi ini tuh bisa jadi senjata yang berbahaya di media sosial kayak di X, Instagram atau apalah. Dan juga kita bakal bahas gimana dampak fatalnya. Terus apa yang bisa kita lakukan buat jadi sekutu bagi korban dan bukan malah jadi pelaku. Aku mulai dari kamu dulu ya, Hel. Kan kamu main sosmed, main Instagram, TikTok, YouTube. Ya kamu ngikutin perkembangan teknologi. Menurut kamu, seberapa gampang sih orang-orang buat konten manipulatif di zaman sekarang? Sedangkan kan dulu tuh kita buat konten editing atau konten-konten vlog saja tuh pada masih belum ngerti. Dulu tuh kita harus punya komputer spek dewa gitu kan buat ngedit video profesional kayak gitu. Tapi di zaman sekarang karena adanya AI generatif tingkat lanjut seperti Grok AI yang bisa diakses di X dan bot generator yang bisa diakses di Telegram, jadi siapa saja tuh bisa akses dan kapan aja gitu. Oh, jadi kita tinggal klik-klik aja gitu. Bener banget. Jadi kamu tuh cuma modal ketik prompt doang, lalu ngunggah foto orang yang pengen kamu edit gitu, lalu dia otomatis bakal keedit misal kayak nggak pakai baju secara digital gitu, atau enggak fotonya tuh kamu tempel di video asusila yang gerakannya lembut gitu, dan itu bisa diakses gratis dan berbayar lewat e-wallet. Nah ini nih, jadi itu masalah utamanya itu juga di regulasi platform, apalagi di X itu kan situ moderasinya masih rendah banget gitu. Jadi algoritmanya itu malah mendorong buat konten-konten kontroversial yang lagi populer gitu, jadi lebih tersebar gitu video hoax atau manipulatif gitu ke orang-orang sebelum bisa di-take down. Jadi intinya tuh regulasinya kalah cepat dengan konten yang viral tersebut. Bener banget. Misal kalau kita report nih ya videonya, besoknya bakal ada 10 akun bodong yang nge-share video yang sama. Senang banget ya tadi pas aku dengerin penjelasan dari kamu, Ahel. Tapi aku pengen deh dengar dari sudut pandang kamu, Sahla. Kan kamu kan ngerti banget mental health nih. Menurut kamu apa sih yang dirasain korban pas lihat badannya, mukanya dimanipulasi kayak gitu? Jadi berdasarkan apa yang pernah aku baca sebelumnya gitu ya, kalau dari sudut pandang kesehatan mental, para korban yang mengalami tindak kriminal pelecehan seksual gitu, khususnya di media sosial, mereka sering mengalami yang namanya beban psikologis atau trauma yang disebut sebagai. Nah, masalahnya ini tidak hanya berdampak sekali untuk korban, tapi berdampak dalam jangka waktu yang panjang, terus berulang sehingga para korban sering merasa terpuruk dalam waktu yang lama. Tapi Ini merupakan beban trauma gitu kan, beban psikologis atau trauma, di mana para korban sering terasa kayak kehilangan jati diri mereka, kehilangan identitas mereka di media sosial, sehingga salah satu contoh kasusnya mereka sering mengalami yang namanya PTSD atau post traumatic stress disorder. Mereka juga sering mengalami stress attack, panic attack, mereka juga mengalami depresi, dan yang parahnya mereka sering banget ngerasa takut buat keluar rumah. Nah, kenapa mereka bisa takut keluar rumah? Karena mereka kadang berpikir gimana pandangan orang lain waktu mereka. oh, aku ngerti. Jadi si korban ini takut sama mungkin masyarakat di sekitar atau orang-orang di sekitar yang udah lihat videonya viral. Padahal itu bukan video dia, itu orang yang buat viral. Jadi dia merasa takut dijudge lah intinya gitu. Benar banget. Dan yang bikin lebih sakit itu netizen kita ini masih sering banget ngelakuin victim blaming.
aku benci banget kalau ada kasus kayak gini yang lagi mencuat dan netizennya itu hanya berkomentar, lagian kenapa fotonya diposting di sosial media? Itu foto profil yang pakai hijab, yang lagi wisuda, udah rapi, udah tertutup, itu aja masih bisa dicuri, masih bisa dimanipulasi. Bener banget Sal. Jadi bukan soal foto atau gaya pakaian doang. Nah iya, yang salah total itu pelakunya sama netizen yang tugasnya cuma komentar begini dong. Itu mereka sadar nggak sih kalau mereka itu lagi ikutan ngehancurin kehidupan orang? Mereka itu sadar nggak kalau mereka itu juga bikin korban semakin terpuruk? Itu bermasalah victim blaming kayak gini yang malah memperparah kondisi dari korban itu sendiri kan. Jadi akhirnya korban memilih buat menutup diri untuk memendam masalah mereka karena mereka merasa mereka udah ditipu dua kali dong. Pertama mereka disalahgunakan oleh AI, yang kedua mereka jadi victim blaming oleh masyarakat. Situasinya makin parah dan darurat ya. Tapi kita sebagai anak muda dan netizen, bagaimana dan langkah apa sih yang harus kita lakukan? Dari sisi teknis, yang pertama kalian tuh harus paham bagaimana verifikasi digital sederhana. Jadi di fake AI itu masih punya banyak banget celah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah ngecek editan itu tuh kedipannya natural atau enggak. Terus yang kedua, itu kalian melihat di bagian perbatasan dagu dan leher itu ada blur atau enggak. Terus juga aku cek di Google ini ya, ternyata dia ada fitur loh yang namanya reverse image search. Itu tuh untuk melacak foto aslinya. Seringkali ketahuan kalau itu foto biasa yang badannya diganti. Jadi itu kita sebagai netizen harus lebih teliti dalam melihat konten yang ada di media sosial. Tapi selain dari teknis gitu ya, hal penting yang perlu kita lakukan sebagai sesama pengguna media sosial, kita perlu melakukan edukasi, juga tindakan call to action untuk membantu korban itu dengan melakukan stop, report, and support. Nah, setuju banget itu. Yuk, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, stop. Kita harus berhenti nyebarin konten itu. Jadi, jangan diklik, jangan di-retweet, dan bahkan jangan dikomentarin kalau hanya mau itu bilangin pelakunya itu. Karena semakin dikomentarin itu, semakin cepat juga konten itu bisa naik ke timeline orang lain. Dan yang paling penting itu adalah stop asking for links. Yang kedua itu report. Jadi begitu kita lihat ada akun yang jualan atau nge-share konten di fake pornografi gitu, kita langsung pilih opsi report dan klik non-consensual sexual content. Jadi kita harus penuhi notifikasi moderasi platform sampai akun itu hilang. Lalu yang terakhir adalah support. Nah ini bagiannya sabar. Iya, kita harus support ini. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memvalidasi ketakutan para korban. Jadi kita nggak boleh bilang, ini kan cuma editan gitu kan, nggak usah peduli gitu ya, bisa cekin aja gitu. Tapi kita harus memberikan ruang aman untuk para korban dan juga membantu mereka untuk mengumpulkan bukti yang nantinya akan dilaporkan ke pihak berwenang dan akan dibantu untuk penanganan psikologis para korban. AI itu cuma alat, tapi kemanusiaan adalah kompasnya. Jangan sampai teknologi maju, tapi kita nggak punya empati. Setuju. Satu tindakan kecil yang kita lakukan dengan tidak mengklik dan menyebarkan konten ternyata bisa membantu untuk mitigasi trauma para korban. Ya, jadi netizen yang cerdas digital dan punya etika. Kalau kalian setuju sama obrolan kita, tolong share video ini ke teman-teman kalian. Karena kita butuh internet yang aman untuk semua orang. Aku Kisha, Aku Ahel. Aku Salwa. Dan aku Sahla. stay safe, stay human. Dadah!